atas izin Allah, karena ridha Allah, beliau semua walaupun udah muntah darah, malamnya muntah darah, pagi beliau tetap datang pondok karena Allah Subhanahu wa taala. Pastinya udah nggak ada berapa lama ikut terlibat di Thoriqul Jannah. Kurang lebih 1 tahun. Sama Umi ini beda lagi gitu kan. Kalau Umi silahkan, kalau memang ada mau perempuan yang ingin sama-sama berjuang ikhlas lillahi ta'ala dan Gusnya mau silakan, tapi nggak tahu nih sama Mas Musa harus perang dulu. Dapat hidayah lah. Masya Allah. Ketenangan di hati. Enak lah. Akhirnya terus lah sampai sekarang ini berjuang. Gusnya gak makan, ya semua gak makan. Kalau Gusnya makan, semua ikut makan. Pokoknya kayak gak ada perbedaan lah. Menghadapi dukun ya nggak baiknya ya. Harus perang sama dukun ya. Ada yang lainnya di situ. Ya gitu. Pasti ada cacian, fitnahan ya. Iya, tapi udah siap. Siap. Masya Allah, jiwa pejuang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat-sahabat Geo dan sahabat-sahabat family manapun berada. Saat ini siang hari setelah ba'da dohor, kita sholat dohor, break pengobatan. Maka kami ada waktu sebentar untuk menyapa teman-teman, sahabat-sahabat Geo dan sahabat-sahabat family, gift family dimanapun berada. Untuk mengisi waktu yang sebentar, pasti teman-teman di luar sana rindu dengan kami. Banyak yang komplain, sering-sering buat konten, sering-sering buat video, karena kami yang di luar sana tidak bisa memantau langsung perkembangan tim Gus Idris ataupun Gus Idris langsung. Maka saat ini saya, Umi, berbincang-bincang langsung, mungkin ingin kenal lebih dekat dengan siapa sih Mbak Hikmah gitu kan, siapa sih Mas Musa. Maka dari itu kami ada waktu sebentar setelah habis duhur, kita berbincang-bincang santai, mungkin bisa juga memberikan tanya jawab buat teman-teman yang ingin kenal lebih dekat sama keluarga besar Gift dan Geo. Dari itu saya di sini akan mewawancarai Mbak Hikmah sebagai admin dari Gift dan juga sebagai mediator Mas Musa. Beliau juga pejuang Thoriqul Jannah untuk saat ini yang udah bergabung untuk Thoriqul Jannah berapa lama. Maka kita di sini biar lebih dekat lagi dengan beliau, terutama khususnya penggemar dari Mas Musa yang sering bertanya-tanya kalau Mas Musa tuh nggak kelihatan. Mas Musa kemana? Mas Musa kemana? Nah, disinilah kita waktunya untuk berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat tim Geo dan juga sahabat-sahabat Geo Family dimanapun berada, dan juga Mbak Hikmah. Maka saat ini saya perkenalkan beliau, Mas Musa ini sebagai terutama bergelut di mediator. Selain mediator, beliau juga kadang menyupiri, di mana Gus Idris itu harus keluar, nggak ada supir, tiba-tiba mendadak beliau sendiri yang terjun. Beliau tidak pernah pilih-pilih, harus ditaruh di mana, dipekerjakan di mana, beliau tidak pernah berpilih-pilih. Nanti bisa kita tanyakan tujuan beliau ini ikut terlibat dalam perjuangan di Thoriqul Jannah ini karena apa? Karena motif apa? Dan seperti apa suka duka beliau selama ini mengikuti jejak perjuangan Thoriqul Jannah sehingga beliau ini bertahan sampai detik ini. Yang pastinya perjuangan beliau tidak serta-merta mudah. Dalam 1 langkah, 2 langkah pasti ada hambatannya. Maka dari itu kami membuat kesempatan di sini agar bisa lebih dekat lagi, bisa tahu langsung teman-teman yang di sana yang ingin ikut terlibat di sini bahwa perjuangan itu pasti ditempuh dengan sesuatu yang mudah. Begitu pula yang ingin lebih dekat lagi dengan Mbak Hikmah. Beliau ini Mbak Hikmah ya. Beliau yang memegang admin dari Gus Idris Official. Beliau perannya adalah adik dari Gus Idris sendiri, adik kandung ya, di bawahnya Gus Idris. Gus Idris itu punya 3 saudara, 2 perempuan dan Gus Idris 1, yaitu anak laki-laki pertama. Maka dari itu mungkin selama ini beliau, teman-teman semua belum tahu siapa sih Mbak Hikmah itu, siapa sih admin yang memegang, atau kenapa sih telepon nggak pernah diangkat, WhatsApp nggak pernah dibalas. Bisa tanya langsung nih sama orangnya ya. Dari itu kita wawancarai dulu kepada Mas Musa, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Musa. Waalaikumsalam, Mi. Ya, ini banyak penggemar Mas Musa. Kenapa saya wawancarai langsung? Satu tujuannya biar kita itu lebih dekat, biar tidak kesannya itu sombong. Oh, kenapa sih Mas Musa menghindari penggemarnya gitu kan? Ada apa sih? Atau Mas Musa disapa penggemarnya, kenapa sih nervous gitu? Gak usah nervous ya. Kita udah siap untuk membuat konten video, maka kita harus siap. Mau dipuji, mau dihujat, mau dicela, kita harus siap. Bukan begitu Mas Musa ya? Satu yang saya perlu pertanyakan,
beliau Mas Musa ini udah berapa lama ikut terjun di perjuangan Thoriqul Jannah? Kurang lebih hampir 1 tahun, Mi. 1 tahun. Sebelum bertanya langsung jauh kemana-mana, boleh dong disapa teman-teman penggemar Mas Musa di seluruh dunia. Halo, Penggemarnya banyak, Assalamualaikum rata-rata semuanya. cewek ya. Monggo perkenalkan. Nama saya Biasanya disebut Mas Musa. Congmur. deg-degan, Mi. Gak pernah, Mi. Bebek nyantai Iya. aja, Mas Olce. Penggemarnya Sampai kemeringet, Mi. belum ditari rabi loh, wis kemeringet dirabi mana iki yo. Ya, Mas Musa, gini aja, Mas Musa udah berapa lama ikut terlibat di Thoriqul Jannah? Kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun, Mi. Kurang lebih 1 tahun, sahabat-sahabat ya. Terus Mas Musa seperti ini ikut terlibat di Thoriqul Jannah, ada nggak dukungan dari keluarga? Dari istri terutama, beliau udah menikah sayang ya, udah menikah. Jadi yang mau daftar mungkin istri kedua, tapi harus tanya dulu, harus perang dulu sama istri beliau gitu. Langkai dulu. Boleh nggak gitu kan? Beda lagi sama Umi, ini beda lagi gitu kan. Kalau Umi silahkan, kalau memang ada mau perempuan yang ingin sama-sama berjuang ikhlas lillahi ta'ala dan Gusnya mau silahkan, tapi nggak tahu nih sama Mas Musa harus perang dulu mungkin gitu ya. Ada nggak gitu dari keluarga yang menentang atau mendukung perjalanan Mas Musa ini? Ya, awalnya sih ada yang menentang, Mi. Terus Agak kan kerasan belum mungkin ya. awalnya sih ada yang menentang. Kan belum apa ya? Belum dapat karomah lah. Terus lebih jauh lagi dapat karomah, terus merasa gimana ya? Dapat hidayah lah. Masya Allah. Ketenangan di hati. Enak lah maksudnya, Mi. Masya Allah. Ya, ya. Akhirnya terus lah sampai sekarang ini berjuang. Subhanallah ya, udah 1 tahun beliau ikut berjuang. Terus Mas Musa itu udah berjuang di sini tuh sebenarnya kemauan Mas Musa sendiri atau ada paksaan atau ada yang minta gitu? Dulu sih gini, Mi. Kan apa ya? Sama istri kan hidup cuma berdua. Setelah itu kita kapan sih mau ngisi waktu yang hal-hal dan hal yang positif gitu, Mi. Masya Allah, iya ya. Terus kita alhamdulillah lihat apa namanya tuh awal mula pertama kali Gus Dianu itu loh, Mi, di jembatan apa itu Kanjuruan. Kok apa ya kayak terketuk lah ngono. Ayo coba kita ikut berjuang bersama-sama. Masya Allah. Pengen ketemu itu susah banget, Mi, cari nomornya Gus itu dulu Masya itu. Allah, iya ya. Padahal rumahnya dekat ya. Iya, Mi. Sekitar Malang juga beliau. Susah katanya mau ketemu Gus. Akhirnya ikut terlibat nih Ya, dalam alhamdulillah. perjuangan biar bisa ketemu sewaktu-waktu sama Gus gitu ya. Iya, Mi. Nah, selain itu ternyata juga bisa belajar ilmu al-hikmah, begitu. Iya, benar. Bahkan udah menguasai apa ya? Jurus-jurus yang selama ini beliau melawan dukun, walaupun sering kalah. Ya. Sering kalah bahkan mutadar. Terus gimana ini? Apa namanya? Suka duka dalam perjuangan Thoriqul Jannah. Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman sahabat-sahabat Gio dan Gif di luaran sana. Kalau masalah suka dukanya gak akan pernah terlupakan, Mi, pokoknya, Mi. Masya Allah. Kesan-kesannya itu subhanallah. Gimana? Aduh, Kesannya? pokoknya Kesan baiknya dulu deh. apa ya? Susah, seneng dijalani bersama. Tidak ada apa namanya tuh. Kalau Gusnya gak makan, ya semua gak makan. Masya Allah. Kalau Gusnya makan, semua ikut makan. Pokoknya kayak gak ada perbedaan lah gitu, Mi. Sama gitu sama Gusnya gitu. Oh, Masya Allah. Nggih. Gak seperti yang lain-lain gitu, Mi. Nggak baiknya di mana nih? Apa? Menghadapi dukun ya nggak baiknya ya. Harus perang sama dukun ya. Nggak baiknya di situ. Atau ada yang lain nih? Ya, itu Pasti ada cacian, fitnahan ya. Kalau itu Itu mah pasti ya, pasti itu, Mi. pasti ya. Tapi udah siap. siap, Mi. Masya Allah, jiwa pejuang ini ya Allah. Didukung sama istri ya. Alhamdulillah, Mi. Selama itu baik, istri juga mendukung, Mi. Subhanallah, istri beliau dalam keadaan hamil ditinggal jadi mediator di pondok ya. Beliau tidak menetap di pondok, tapi setiap hari kalau kami panggil beliau datang. Itu subhanallah tawaduknya sama guru luar biasa, perlu dicontoh, ya kan? 1 tawaduk sama guru, 2 taat sama orang tua, insya Allah luar biasa hidupnya ya. Amin. Terus bagaimana nih? Pasti banyak penasaran. Saat menghadapi dukun, ada nggak kecemasan? Ada nggak ketakutan gitu kan? Karena ini ada. pasti bahaya ya. Iya. Pasti ada. Tapi saya apa ya ikhlaskanlah semua itu hidup dan mati saya. Masya Allah. Saya pasrahkan ke Allah. Masya Jika saya mati di medan perang ya
semoga aja keluarga saya dilindungi oleh Allah. Masya Itu. Allah, Masya Allah. Udah siap ya, lahir batin. Siap. Andaikan pun Allah menghendaki mati dalam perjuangan, udah siap. Siap nih. Insya Allah, subhanallah, untuk melawan kemungkaran ya. Karena kalau kemungkaran itu tidak dilawan ya, dukun di mana-mana merajalela, semakin meresahkan gitu kan. Bahkan apa ya, dukun itu apapun dilakukan, yang penting dapat duit. Nah, maka dari kita berusaha sebisa mungkin bagaimana menolong orang yang dalam keadaan keserangan sihir, bahkan ditantang oleh dukun. Maka beliau siap menghadapi dukun-dukun dimanapun berada. Kalau orang lain mungkin tidak tahu sebenarnya ya, kalau dia bisa melihat secara gaibnya, setiap hari santet itu datang dikirim ke pondok itu ya, lebih dari 1000 dukun yang menyerang. Kalau kita mau lihat secara gaibnya gitu. Tapi subhanallah, atas izin Allah, karena ridha Allah, beliau semua walaupun udah muntah darah, malamnya muntah darah, pagi beliau tetap datang ke pondok. Subhanallah. Kalau ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pastinya udah nggak ada mungkin ya Ustaz Musa ya. Subhanallah. Ini adalah contoh pejuang pemuda dimanapun berada, daripada buat foya-foya, nggak ada kegiatan yang bermanfaat. Ini adalah contoh beliau. Rela meninggalkan istrinya yang dalam keadaan hamil, rela meninggalkan keluarganya, bukan materi yang dicari, tapi keluarganya dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, ini perlu dicontoh teman-teman. Bagi yang masih buang-buang waktu di luaran sana, boleh merapat ke sini. Tempatnya di pondok ini kita nggak bayar. Tempatnya nggak bayar, makan gratis kalau mau ikut di sini. Pelatihan Al-Hikmah itu setiap malam Ahad. Kalau banyak yang bertanya di luaran sana, boleh nggak jarak jauh? Boleh nggak pengobatan jarak jauh? Mohon maaf, bener-bener mohon maaf ya Mas Musa, karena sibuknya kita di pondok dan juga undangan yang jauh-jauh kita datang, sehingga kami tidak bisa melayani jarak jauh. Begitu ya Mas Musa ya. Jadi jangan ada salah paham karena sibuknya kegiatan kami gitu. Mungkin ada yang disampaikan sama Mas Musa untuk teman-teman yang di luaran sana, tambahan agar teman-teman sana tidak gampang putus asa di saat menghadapi segala macam apapun benturan, terutama gaib. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dari Mas Musa. Nervous teman-teman. Deg-degan Mi. Aduh. Jangan lawan Mi. Ya udah, nanti kita bisa ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Mas Musa lebih mudah untuk menjawab. Beliau nervous ya. Padahal penggemarnya udah luar biasa di luar Jawa, di ibu kota, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi masih nervous ini. Gimana ini? Apa obatnya teman-teman? Biar nggak nervous ini Mas Musa. Kasih bocoran obatnya ya. Oh, ketemu dokon, dia baru nggak nervous ya, berani. Subhanallah, ya Allah. Ya, kita pindah kepada Mbak Hikmah. Nah, Mbak Hikmah mungkin ingin tahu lebih dekat Mbak Hikmah ini siapa, boleh tanya langsung sama beliau ya. Masya Allah, ini adik beliau, adik Gus Idris ya. Udah pernah nampak di layar itu nggak Mbak Hikmah ya? Insya Allah 1-2 kali sudah pernah Umi. 1-2 kali udah, nggih. Kita sapa langsung aja Mbak Hikmah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Hikmah ikut terlibat di perjuangan kakaknya sendiri nih. Bagaimana perasaannya? Bahkan menjadi admin ini, banyak komplainan ini menjadi admin ini. Langsung aja ya pada pertanyaannya, saya mewakili teman-teman nih. Banyak yang telepon nggak kita angkat, dan juga banyak yang WhatsApp ribuan itu nggak terbalaskan. Bagaimana ini Mbak Hikmah? Karena itu kemarin tuh sempat Yang keras ngeblank. saja suaranya, mungkin takut nggak denger ya. Iya. Mohon maaf karena kemarin tuh sempat ngeblank HP admin. Ada satu HP admin. Itu sampai saya masukin ke counter, ini sampai saya pakai HP saya pribadi juga saya pakai admin. Saya pakai admin ini juga sempat mau itu nomor pribadi udah ribuan lagi. Aduh, Masya Allah. Sahabat Gio. Banyak sekali yang Saking telepon. banyaknya ribuan WhatsApp yang masuk ya. Sebenarnya HP itu udah kami sediakan itu sekitar 5 HP. 1 saya yang pegang, beliau yang kedua, 2 beliau pegang 2 ya. Ada lagi santri yang 2 itu ada 5 HP, 2 santri yang pegang. Itu nggak kebaca saking banyaknya yang telepon dan yang WhatsApp. Dalam 1 hari aja yang saya pegang itu lebih dari 2000 WhatsApp masuk, sehingga kami kewalahan. Begitu ya Mbak Hikmah ya. Jadi mohon maaf kesabaran teman-teman di luaran sana kalau belum terjawabkan ya.
Jadi mohon itu kekurangan dari kami, mungkin kami nanti pelajari lagi. Terus mungkin suka duka bagaimana bisa mengikuti, beliau ikut tur ya, kemana Gus Idris pergi beliau ikut tur. Kalau saya nggak mendampingi beliau, maka Mbak Hikmah yang mendampingi Gus Idris keluar kota ya. Bagaimana suka duka ikut Gus Idris keluar kota itu? Dukanya itu ya Mi. Capek pasti. Iya. Nggak bisa main juga pasti ya. Juga pernah itu dulu di Banyuwangi sempat ada serangan itu. Serang apa dukun Banyuwangi. Itu dukanya. Kejadiannya gimana itu pas Umi nggak ikut itu? Iya Umi nggak ikut. Itu dulu karena saya ngedit, itu saya menyendiri. Gus Idris juga sempat bilang, jangan sendiri, kamu nggak boleh sendiri, kamu harus bareng sama teman-teman kamu. Itu saya kok kepala saya sakit banget gitu loh, sampai sempat pingsan. Insya Allah itu saya sendiri di mobil, terus barengan sama kaca masjid itu pecah. Oh, masya Allah, subhanallah. Itu saya langsung video call Abah Yai, itu langsung diambil. Oh, itu Gus Idris tahu nggak waktu dapat serangan itu? Karena Belum tahu. mungkin Gus Idris kan Iya, menghadapi banyak pasien ya, sehingga takut merepotkan Gus Idris, dihadapi sendiri kejadian itu sampai pingsan ya. Beliau udah kena serangan juga, sering ya kalau masalah itu keluarga beliau, bahkan anaknya Gus Idris sendiri, keluarga itu udah santapan empuk bagi dukun-dukun di luaran sana ya. Sampai kaca masjid di dekat beliau itu pecah. Ya, beliau cerita, Abah juga cerita sama saya waktu di telepon itu kalau adiknya kena serangan, tapi subhanallah ya, beliau tidak ingin merepotkan kakaknya. Beliau tidak ingin mengganggu perjalanan kakaknya di saat mengobati pasien, bahkan tamu yang datang, beliau langsung telepon Abah. Sehingga dicabut ya secara jarak jauh sama Abah. Setelah itu gimana itu kejadiannya? Langsung sehat ya? ini langsung hilang. Subhanallah ya. Langsung itu adalah nggak enaknya ya. Terus enaknya apa ini? Enaknya ya bisa berjuang bersama. Oh, subhanallah. Berarti satu jalan sama kakak ya, sama Gus Idris satu jalan ya, mendukung perjuangan kakak ya. Masya Allah. Beliau setia kemanapun kakaknya pergi. Kalau saya nggak bisa mendampingi, ini Mbak Hikmah yang mendampingi kakaknya ya. Sampai mau melanjutkan kedokteran ya, beliau itu mau sekolah kedokteran, sampai itu ditahan demi mengikuti perjuangan jejak kakaknya, mendukung perjuangan jejak kakaknya. Karena memang saya yang meminta gitu, di saat saya nggak bisa mendampingin Gus Idris, maka harus ada satu perempuan yaitu yang harus mendampingi beliau. Karena apa? Beliau juga panutan ya, panutan dimanapun itu, gerak-gerak beliau itu disaksikan orang banyak. Sebelum ada fitnah yang macam-macam, maka saya mengutus adik saya sendiri untuk terus mendampingi kakaknya, begitu ya. Nyaman enggak ikut beliau? Nyaman sekali. Nyaman? Enggak takut ya? Enggak takut. Kalau andai kata sampai nih ada yang menakutkan gitu, sampai ada serangan dari dukun sampai meninggal, siap enggak kayak gitu tuh? Insya Allah siap. Siap, subhanallah. Siap. Siap. Beliau masih gadis, teman-teman, belum menikah ya. Siapa yang mau daftar? Saya promosikan. Beliau masih umur berapa Mbak Hikmah? Umur 21 tahun. Umurnya masih 20 tahun ya, masih 21. single. Subhanallah. Mungkin ada apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman sebagai contoh agar bisa menjadi motivasi para gadis di luaran sana, daripada waktunya buat senang-senang, hura-hura, bisa terlibat di sini, dalam media boleh, dalam tim kru kami boleh, perempuan kami juga butuh gitu. Bukan cuma laki-laki, kami butuh perempuan untuk membantu di sini, untuk juga mengajar di pondok, boleh, silahkan kalau mau merapat. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya kemarin sempat ada sahabat Gio DM di Instagram saya. Kalau misal ada yang mau ikut jadi mediator juga bisa kan katanya Mi. Boleh, mediator, boleh. kameramen atau mau nyantri di Pondok Todok Bujana. Itu kan apa dipersilakan karena pintu Pondok Todok Bujana itu selalu terbuka untuk sahabat. Masya Allah, ya. Terbuka untuk umum. Terus yang lagi saya pertanyakan nih Mbak Hikmah, rata-rata yang konsultasi melalui WhatsApp atau telepon itu keluh kesahnya itu apa gitu? Itu keluh Yang sama Mbak Hikmah sendiri, kalau sama saya kan pasti saya layani ya kalau saya ada waktu. Sama Mbak Hikmah sendiri nih, kebanyakan keluh kesahnya itu karena apa? Ya itu kebanyakan dari awal tuh minta jarak jauh gitu Mi. Karena kan kita tidak melayani jarak jauh karena tim krunya belum ada untuk jarak jauh. Itu jadi ya saya itu loh
dikasih Suruh, tahu, ya. suruh datang ke pondok Sudah gitu datang ya. pondok saja, jika nggak ada jauh atau di luar negara, luar negeri, itu bisa lewat Keluarganya. sahabatnya yang di Indonesia gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau nggak bisa dilayani untuk jarak jauh mohon maaf. Jadi bisa keluarganya datang ke sini bawa foto, atau yang di luaran sana yang datang ke sini karena usahanya ada kendala, kalau bisa bawa tanah ya. Jangan sampai jauh-jauh dari Sumatera karena pengobatan ini dari berbagai macam wilayah nih Mas Musa ya. Ada dari Sumatera ya, ada dari Madura, dari Bandung ya. Takutnya sampai sini kurang. Kalau masalah usaha lebih baik bawa foto sama tanah. Ya, tanah. Atau yang suaminya hilang, bawa fotonya ke sini ya. Kalau banyak permintaan dari jarak jauh, baik yang di luar negeri, mohon maaf kami tidak bisa untuk melayani ya Mas Musa, Mbak Hikmah. Oke. Kita alihkan sekarang ini, kasih kesempatan buat teman-teman, buat penggemar Gio dimanapun berada untuk memberi pertanyaan sama Mas Musa dan Mbak Hikmah. Kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan. Iya. Bisa Oh, iya. tanya di kolom komentar, insya Allah nanti dijawab. Di kolom Sama admin. komentar nanti dijawab satu persatu karena ini bukan live ya. Jadi nanti kalau Mas Musa ada itu ya, bisa komen di YouTube ya? Insya Allah, Mi. Bisa ya, Mbak Hikmah juga bisa ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Insya Allah Mas Musa sendiri yang akan jawab sama Mbak Hikmah sendiri yang akan jawab. Mungkin itu saja. Ada yang perlu disampaikan sama Mas Musa dan Mbak Hikmah? Udah, Mi. Udah, nggih. Betul. Udah nggak ada yang perlu disampaikan. Sabun. Masya Allah. Ya udah, kalau gitu kita tutup pertemuan saat ini. Semoga kita diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan kami dan doakan keluarga besar Thoriqul Jannah, baik guru kami Gus Idris Almarbawi dan juga guru kami yaitu Abah Yai serta tim kru semua pejuang Thoriqul Jannah dimanapun berada, terutama khususnya yang bagian pondok dan juga tim kru yang kami utus ke kota-kota ataupun para pejuang yaitu laskar dimanapun berada. Salam dari kami yang saat ini ada di pondok. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal yang gaib maupun yang tampak mata. Itu yang harapan kami. Maka dari itu sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan sholawat bersama-sama, nggih. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Maka dukungan teman-teman semua sahabat GIF dan Geo itu sangat kami butuhkan, sangat kami harapkan doa dan dukungan agar kami tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kami tetap semakin berkobar-kobar demi perjuangan ini dan kami semua dimudahkan segala urusan. Oke, akhirul kalam dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.